Baik, sebelum pembahasan, untuk adik kelas jangan lupa untuk mempersiapkan resume karena dikumpulkan di siswa pada jam 3. Baik Pak Wahyudi, sebelum itu kan kita akan membahas tentang wawasan IDUKA dan praktek kerja lapangan. Sebelumnya, pastikan pembahasannya luas itu Pak Wahyudi. Bagaimana sih pembahasan pada awalnya Pak? Baik, sebelumnya saya sapa anak-anak dulu ya. Untuk anak-anakku calon siswa baru peserta MPLS SMK N2 Kota Probolinggo, selamat datang di SMK N2 Kota Probolinggo. Selamat mengikuti kegiatan MPLS hari ini, hari ketiga. Mudah-mudahan hari pertama, hari kedua, dan sekarang hari ketiga anak-anak sudah mulai ada gambaran, sudah mengenal SMK 2, SMK pada umumnya dan SMK 2 khususnya. Mungkin bisa dimulai dengan materinya Pak. Ya, sesi 3 ini saya sebagai Wakafhumas SMK N2 Kota Probolinggo akan menyampaikan materi tentang wawasan industri dan dunia kerja, dan di situ juga ada program PKL atau praktek kerja lapangan yang lebih dikenal dengan prakerin istilah sebelumnya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya atau memberikan harapan kepada anak-anakku, motivasi anak-anak memilih SMK N2 Kota Probolinggo atau SMK secara umum. Saya berharap ya, karena memang SMK itu satu lembaga pendidikan yang tidak sama dengan SMA. Kalau SMA sifatnya umum, anak-anak yang masuk memilih SMA itu mempunyai harapan nanti setelah lulus ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Tetapi yang memilih di SMK, anak-anak orientasinya lulus nanti ingin bekerja. Nah, untuk itu anak-anak MPLS yang baru mengenal SMK ini kita kenalkan bahwa di SMK secara umum, SMK 2, untuk mengantar anak-anak nanti lulus bekerja atau cita-citanya ingin bekerja, ada beberapa pendukung yang sudah menjadi penunjang, menjadi modal anak-anak nanti lulus sudah siap kerja. Yang pertama, SMK N2 Kota Probolinggo itu mempunyai sarana prasarana yang sudah cukup memadai. Fasilitas bengkel, praktek anak-anak setiap jurusan hampir semua sudah lebih dari cukup, dan bahkan rasio penggunaan alat atau mesin itu anak-anak sudah tidak satu mesin nanti anak-anak bekerja banyak di situ, tidak, tapi satu anak satu mesin, atau kalau yang kelas nanti normal mungkin satu anak dua mesin. Itu yang menjadi penunjang. Termasuk kurikulumnya juga beda dengan SMA. Kalau SMK lebih banyak ini mata pelajaran produktif yang memang untuk bekal anak-anak nanti lulus bisa bekerja, dan ditunjang oleh kegiatan-kegiatan di kesiswaan. Di unit kesiswaan itu di SMK 2 mungkin salah satu sekolah yang paling banyak unit kesiswaannya. Jadi pembentukan karakter di sini ya di kegiatan ekstrakurikuler, bidang olahraga, bidang kesenian, bidang keagamaan, dan semuanya itu membentuk karakter anak menjadi karakter yang tangguh anak-anak. Ya, ini perlu diketahui oleh anak-anak yang baru peserta MPLS ini. Kemudian setelah tahu bentuk fisiknya SMK 2, juga prasarananya,
fasilitas bengkelnya, kurikulumnya dan sebagainya. Di dalam juga ada proses, ya. Jadi untuk sampai menuju cita-citanya ingin bekerja, anak-anak itu di sini ada proses. Selain ada kurikulum yang memang lebih banyak didominasi oleh mata pelajaran produktif untuk menambah pengetahuan dan keterampilan anak-anak, juga kita kerjasama dengan industri untuk memantapkan, mensinkronkan. Jadi kebutuhan industri tenaga kerja akan karyawannya, kalau ada rekrutmen kompetensinya itu harus sinkron. Jadi nyambung lah antara yang dipesan oleh industri dengan yang disiapkan oleh sekolah. Dan SMK 2 sudah MOU atau kerjasama dengan industri, baik itu di kurikulum maupun di kehumasan. Nah, tindak lanjutnya nanti anak-anak setelah ini melaksanakan kegiatan belajar mengajar, nanti ada program magang siswa atau pelaksanaan praktek kerja lapangan. Ini untuk mendapatkan pengalaman yang lebih nyata. Anak-anak tidak hanya mendapatkan teori yang ada di sekolah lewat mata pelajaran normatif, adaptif dan produktif, tetapi juga nanti akan dimagangkan ke industri, IDUKA istilahnya, industri dan dunia kerja. Dan lamanya kira-kira 6 bulan. Insya Allah cukup untuk bekal anak-anak untuk mendapatkan pengalaman di industri. Kemudian nanti ada program juga kunjungan industri ke industri-industri yang bonafit lah. Dan kemudian nanti di akhir masa sekolah di SMK N2 Probolinggo ini ada unit di bawah Humas namanya BKK, Berusaha Kerja Khusus. Itu yang ingin mengantar anak-anak untuk mendapatkan pekerjaan, namanya penelusuran tamatan oleh BKK. Nah ini, jadi mulai dari awal sampai akhir anak-anak kita hantar, kita bekali dengan pengetahuan, keterampilan, sikap untuk sesuai dengan yang diharapkan oleh industri, gitu. Nah ini untuk menambah bekal anak-anak kerjasama dengan industri itu butuh juga MOU. Jadi kerjasama dengan industri membentuk kelas industri. Nah SMK 2 alhamdulillah sudah ada beberapa kelas industri. Yang pertama yaitu kelas PJB dan sekarang sudah angkatan ke-6. Sedangkan untuk yang kelas petrokimia ini angkatan ke-5, itu kelas industri. Dan untuk kelas PJB ini ada hanya di Provinsi Jawa Timur. Dan SMK 2 mulai angkatan pertama sudah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur kerjasama dengan PLN, difasilitasi oleh PJB Akademi. Nah untuk yang kelas industri yang ketiga yaitu kelas Telkom. Nah untuk kelas Telkom ini kita kerjasama dengan Telkom Mitel Pasuruan, dan tahun ini merupakan tahun kedua. Nah bidangnya kerjasama tentang jaringan fiber optik khusus jurusan TKJ. Dan untuk kelas industri berikutnya di jurusan TKRO, teknik kendaraan ringan otomotif, itu ada kelas Auto Plus. Kita kerjasama dengan pabrikan resmi atau dealer-dealer resmi yang ada di Probolinggo dan di Jawa Timur. Di antaranya dengan Auto 2000, dengan Mitsubishi Sunstar, dengan Honda Lestari, dengan Nissan, dengan Wuling dan sebagainya, dealer resmi untuk pabrikan mobil. Kemudian ada yang kita proyeksikan nanti ada kelas kewirausahaan, merupakan gabungan dari beberapa jurusan. Nanti diharapkan nanti di kelas kewirausahaan ini anak-anak dibekali tentang entrepreneur. Jadi anak-anak belajar tentang merencanakan sesuatu, membuat sesuatu,
mengadakan sesuatu, akhirnya proses sampai menjadi produk atau apa itu jasa yang menghasilkan jasa, sampai dengan mempromosikan dan menjualnya atau marketingnya. Ya bisa konvensional atau digital marketing gitu. Itu apa yang kita punya di SMK 2. Jadi ada 6 kelas industri, yang 2 baru proyeksi tahun ini, dan sudah kita mengadakan sosialisasi dan seleksi, dan sudah terpilih dan terbentuk kelas tersebut. Di antaranya yang baru kelas kewirausahaan dan kelas O2 Plus di jurusan TKRU. Nah, untuk secara keseluruhan SMK N2 ini kan hampir ya di semua SMK. Di SMK itu ada program PKL, praktek kerja lapangan. Dan nanti perlu diketahui ke anak-anak MPLS, peserta MPLS ini nanti kalian akan pasti magang atau melaksanakan PKL yang jadwalnya kira-kira semester keempat atau di kelas 2 akhir, kelas 11 akhir. Alokasi waktunya selama 6 bulan. Dan industri atau tempat PKL harus sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan jurusannya. Misalkan jurusan mesin, ya nanti PKL-nya di tempat PKL yang ada kompetensi mesinnya. Dan begitu juga jurusan-jurusan yang lain. Jadi harus sesuai kompetensinya. Dan kita mempunyai rekanan kerjasama dengan industri dunia kerja. Sudah dari 6 jurusan itu kira-kira ada 260 tempat PKL. Jadi anak-anak tidak perlu khawatir nanti untuk magang siswa tempatnya di mana. Nah, di akhir PKL nanti ada sertifikasi. Ada yang mengadakan sertifikasi LSP P3. Kalau LSP P1 itu dari sekolah yang memberikan. Misalkan di akhir sekolah kelas 3, anak-anak setelah mengadakan UKK, ujian kompetensi kejuruan, itu ada sertifikasi. Nah, itu namanya LSP P1. Sedangkan yang diadakan oleh badan diklat seperti BLK itu juga biasanya mengeluarkan sertifikat juga, namanya LSP P2. Nah, sedangkan kita untuk kelas industri, anak-anak nanti akan otomatis mendapatkan sertifikat LSP P3, itu yang kelas industri. Untuk yang reguler nanti kita usahakan diikut sertakan dengan pembiayaan mandiri atau dibantu dengan sekolah. Itu PKL ya. Jadi anak-anak di akhir PKL nanti ada sertifikasi. Kira-kira itu yang yang perlu diketahui peserta MPLS supaya mempunyai wawasan bahwa nanti masuk SMK ternyata untuk sebagai modal ingin kerja harus mengalami proses seperti yang saya sampaikan tadi. Itu. Baik Pak, setelah pembahasan yang cukup berat, tujuan dan manfaat PKL itu sendiri itu seperti apa Pak? Gini, untuk karena PKL itu merupakan program wajib ya. Jadi tujuannya kalau di SMK kan tidak ada magang. Nah, kalau SMK wajib. Kenapa? Satu, ingin memberikan pengalaman kerja langsung kepada siswa yang berorientasi pada mutu dan proses hasil kerja. Yang kedua, menanamkan etos kerja tinggi bagi siswa yang akan memasuki dunia kerja dengan tuntutan pasar kerja global. Jadi anak-anak lebih siap nanti karena selama 6 bulan nanti akan magang dan akhirnya ada adaptasi, ada penyesuaian anak-anak sampai akhirnya terbentuk karakter itu, karakter etos kerja. Yang ketiga, memenuhi hal-hal yang belum terpenuhi di sekolah. Kadang ada kesenjangan antara sekolah dengan industri, dan pada saat magang kita bisa
memenuhi kekurangan kesenjangan itu. Yang keempat, sebagai aktualisasi penyelenggaraan model pendidikan sistem ganda atau dual system ya, atau PSG antara SMK dengan industri. Itu tujuan PKL. Dan manfaatnya terutama kepada peserta didik. Peserta didik atau siswa di sini akan yang pertama bisa mengaplikasikan atau meningkatkan ilmu yang sudah diperoleh di sekolah. Yang kedua, menambah wawasan dunia kerja, menambah wawasan iklim kerja yang positif, yang berorientasi pada peduli mutu tadi. Yang ketiga menambahkan atau meningkatkan kompetensi yang belum didapat di sekolah, dia akan mendapatkan di dunia kerja. Yang keempat, dia akan memiliki kemampuan produktif sesuai kompetensi keahlian. Yang kelima, mengembangkan kemampuan. Jadi tidak hanya meniru, tapi kalau bisa dia bisa mengeksplorasi atau mengembangkan kemampuan sesuai dengan bimbingan guru di sekolah maupun pembimbing yang ada di industri. Nah, itu tujuan PKL atau manfaat bagi siswa. Sedangkan untuk sekolah ya, yang jelas ini karena ini merupakan program sekolah itu mendapatkan manfaat dari kegiatan PKL ini ya. Yang pertama mungkin terjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan industri. Yang kedua, meningkatkan kualitas lulusan melalui pengalaman PKL. Yang ketiga, mengembangkan program sekolah melalui sinkronisasi kurikulum, proses pembelajaran teaching factory, dan pengembangan sarana prasarana sesuai dengan yang ada di industri. Yang keempat, terakhir, ini akhirnya akan meningkatkan mutu atau kualitas lulusan yang ada di SMK 2. Itu harapan atau tujuan pelaksanaan PKL bagi sekolah. Ya. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan yang perlu ke siswa. Ya, mungkin karena ini masih baru, MPLS tidak perlu saya jelaskan mendetail mengenai pelaksanaan PKL karena pasti nanti ada waktu tersendiri untuk anak-anak calon siswa baru MPLS untuk lebih dalam, lebih paham nanti tentang pelaksanaan PKL ini sambil jalan nanti setelah KBM gitu. Baik Pak, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Pak Wahyudi menjawab agar adik-adik di rumah itu sedikit paham. Untuk adik-adik jangan lupa disimak dan dicatat karena ini merupakan bekal yang kalian butuhkan beberapa waktu ke depan. Baik Pak, bolehkah PKL di luar industri, di luar Iduka Baru, di luar provinsi, di luar Jawa mungkin? Ini langsung saya jawab aja ya. Baik Pak. Jadi untuk program PKL kita sudah kerjasama dengan tempat-tempat PKL. Selama ini ya ada yang tereliminasi karena memang mungkin tempat PKL itu sedang surut ya, atau sedang tidak ada pekerjaan sehingga tereliminasi berkurang. Tetapi setiap tahun kita mencari tempat PKL, mencari MOU dengan industri baru. Nah, hampir tiap tahun itu ada 5 tempat baru. Jadi kalau ada di sisi lain ada yang sudah tidak layak setelah diverifikasi, tidak bisa ditempati karena volume pekerjaan sedikit atau karena kompetensinya sudah tidak cocok misalkan. Nah, setiap tahun ada dan tidak menutup kemungkinan, ini pertanyaannya bagus. Bolehkah PKL di industri yang tidak tercantum yang selama ini kerjasama dengan SMK 2? Boleh, jawabannya boleh dan itu bagus sekali. Cuma ada syaratnya. Syaratnya nanti ada verifikasi tempat PKL atau industri itu layak apa enggak, layak secara umum atau layak secara ini setiap sesuai dengan kompetensi yang ada di jurusan.
Dan boleh enggak PKL di luar provinsi atau di luar Jawa misalkan? Jawabannya boleh, ya. Cuma ini kan karena ini program wajib juga dipahami oleh orang tua siswa dan harus mendapatkan persetujuan dari orang tua. Misalkan PKL di luar kota dalam provinsi, itu ada biaya-biaya yang kalau misalkan di dalam kota mungkin tidak ada, misalkan transport, misalkan biaya hidup, tinggal, kos dan sebagainya. Nah, ini kan butuh dukungan orang tua. Kalau orang tuanya tidak sanggup, ya tidak bisa. Jadi harus ada persetujuan dari orang tua untuk PKL di luar kota atau di luar provinsi, boleh. Tetapi himbauannya juga untuk anak-anak yang nanti ingin PKL magang di tempat yang jauh di luar provinsi ataupun di luar Jawa, itu harus minimal ada temannya, tidak sendirian. Supaya apa? Mudah memonitoringnya atau pantauannya, dan syaratnya perusahaan itu bonafit, bukan perusahaan ecek-ecek lah, bukan seperti bengkel di pinggir jalan cuma berada di luar Jawa kan sekolah juga memilih rekanan yang berimbang, yang bagus itu jawabannya kira-kira seperti itu. Artinya anak-anak boleh memilih PKL sendiri, tetapi harus bagus, tempat PKL-nya harus bagus dan harus disetujui oleh orang tuanya, begitu. Baik Pak, masa PKL ini kan sekitar 6 bulan, cukup lama. Apakah saat masa PKL itu harus satu tempat atau boleh 2 tempat? Ya, jadi program PKL itu minimal 6 bulan memang di aturannya memang minimal 6 bulan, boleh setahun. Jadi ada perusahaan yang kita mengajukan PKL sesuai dengan yang kita jadwalkan selama 6 bulan. Nah, sedangkan perusahaan punya jadwal sendiri, misalkan menerima hanya 3 bulan dan setelah itu cari tempat lain. Jadi boleh, tidak harus satu tempat. Jadi mengajukan PKL atau melaksanakan PKL nanti tidak harus satu tempat, bisa kalau diterima 3 bulan berikutnya di tempat lain, begitu. Jadi satu pelaksanaan PKL selama 6 bulan itu tidak di satu tempat, tidak paten. Tapi harapannya supaya mudah pembimbingannya, monitoringnya, itu harapannya di satu tempat. Misalkan ada yang menerima 3 bulan, nah kita mengajukan lagi 3 bulannya nanti, nambah waktu gitu istilahnya itu. Jadi bisa menambah pengalaman juga Pak ya? Alhamdulillah bisa. Lantas untuk PKL ini apakah ada biaya khusus yang diperlukan atau dikeluarkan? Ya, mengenai biaya begini, ada beberapa pembiayaan yang keluar pada saat pelaksanaan PKL. Ada yang biaya ditanggung oleh sekolah, ada biaya yang ditanggung oleh industri, ada biaya yang ditanggung oleh peserta atau wali murid di sini. Nah, misalkan ya, pada proses pemetaan DUDI ini karena jadi satu, pemetaan DUDI ada pengantaran, monitoring, nanti yang mengantar gurunya, yang memonitoring gurunya, dan evaluasi juga nanti itu ada dari guru SMK 2. Biaya transportasi, biaya lain-lain itu ditanggung oleh sekolah. Nah, sedangkan untuk peserta menuju tempat PKL atau misalkan dia PKL di luar kota, butuh sewa atau kos, butuh biaya makan, biaya hidup di sana, itu tanggungannya peserta, tanggungannya wali murid. Nah, ada perusahaan yang menyediakan pembimbing dan pengasuh untuk khusus anak-anak PKL ini, dan biaya itu sepenuhnya di backup oleh perusahaan. Nah, jadi ada pembiayaan itu. Nah, ada selama pelaksanaan PKL ini ada biaya-biaya yang sekolah tidak bisa semuanya mengcover dari dana BOS
atau dana BPUPP yang dari provinsi. Nah, sekolah ingin meminta ya partisipasi, istilahnya dana partisipasi yang tidak bisa di-cover oleh dana BOS dan dana BUPP. Makanya nanti ada partisipasi dari orang tua. Istilahnya ya kita ikut melibatkan orang tua dalam pembiayaan ini. Dan itu tidak banyak. Untuk tahun kemarin biaya PKL misalkan untuk pengadaan buku panduan, buku jurnal, ada untuk meningkatkan, mengeratkan hubungan antara sekolah dengan industri, itu ada tali asih misalkan, dan itu tidak bisa di-cover oleh biaya oleh dana BOS dan BPUPP. Maka kita minta partisipasi dari orang tua. Kalau tahun kemarin kira-kira ada 150.000 setiap ini pelaksanaan PKL. Jadi ada biaya untuk siswa. Baik, Pak. Untuk beberapa saat yang lalu kan Bapak Wahyudi menyebutkan perihal kelas industri. Saya yakin adik-adik di rumah itu pasti kepo, apa sih kelas industri? Jadi bagaimana caranya tuh supaya kita atau adik-adik bisa masuk ke kelas industri itu seperti apa, Pak? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, SMK 2 mempunyai ada beberapa kelas unggulan atau kelas industri. Yang pertama kelas PJB, ini pagunya 30. Jadi memang kelas PJB ini yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi itu 30. Nah, dari mana? Dari jurusan mesin, listrik, dan elektronika. Nah, itu ada seleksi nantinya. Semua terbuka, boleh masuk, tapi ada persyaratan yang harus dipenuhi. Misalkan ada persyaratan fisik, tinggi badan. Kalau PJB memang ada PJB dan petrokimia ini jadi satu paket karena persyaratannya hampir sama. Jadi fisiknya harus kuat karena nanti akan lebih banyak di lapangan, di unit-unit pembangkit itu butuh fisik yang kuat. Jadi ada tes fisik, ada tes akademik ya, ini nilai rapot, dan juga ada tes sikap. Tes sikap ini juga ada rekom dari wali kelas. Jadi untuk mau mendaftar nanti silakan mengajukan ke wali kelas nanti akan merekomnya ke koordinator kelas industri. Nah, nanti dipanggil. Jadi anak-anak yang ingin masuk di kelas industri ini dipanggil, biasanya lebih dari kuotanya 36 misalkan, yang daftar sampai 100. Nanti ada seleksi yang diambil yang memenuhi syarat itu tadi. Dan satu syarat yang paling penting di sini adalah support orang tua, dukungan orang tua. Misalkan yang lain memenuhi, fisiknya bagus, nilainya bagus, sikapnya bagus, tapi orang tua tidak mendukung. Nah, karena di kelas industri ini ada biaya partisipasi dari orang tua, karena memang ada tambahan setiap hari Sabtu nanti masuk untuk mendapatkan materi tambahan sesuai dengan jenis kelasnya itu. Nah, itu kita mendatangkan pemateri atau narasumber dari luar dan itu butuh biaya. Nah, biaya itu ditanggung oleh kelas industri ini. Tidak bisa ditanggung oleh dana BOS atau dana BPUPP. Nah, nanti orang tuanya harus ikut mensupport. Kalau tahun kemarin ini sebagai informasi saja, untuk kelas industri PJB itu per bulannya 100.000. Jadi itu kalau orang tuanya sanggup dengan biaya tiap bulannya seperti itu, ya itu harus wajib memang iuran 100.000, ada paguyubannya nanti. Jadi harus memenuhi persyaratan itu, dan persyaratan yang paling penting adalah support dari orang tua itu. Nah, ada lagi kelas Telkom hampir sama, tapi untuk kelas Telkom ini hanya satu jurusan, yaitu jurusan TKJ saja. Nah, untuk yang lain hampir samalah seleksinya, cuma beda karakter kelasnya beda. Nah, karena memang jurusan atau kompetisinya tidak sama. Ada satu lagi yang tidak sama, yaitu kelas kewirausahaan. Kita ingin menanamkan kepada anak-anak, memberikan bekal, karena sekarang ini kan masa pandemi. Mulai tahun kemarin ya, tahun
awal 2020 itu dampaknya banyak perusahaan yang ada kebijakan WFO, WFH sehingga produksinya berkurang sampai 50%. Nah, karena dampaknya lagi nanti akan mempengaruhi ini ke tenaga pekerjanya sehingga ada yang bukan mem-PHK, istilahnya ya merumahkan gitu ya. Jadi merumahkan. Nah, untuk menyikapi seperti itu SMK itu harus ini merubah orientasi, tidak harus ke pabrik nanti tamatannya. Kenapa? Karena pabrik pun sekarang sudah susah, mau masuk susah. Wong yang kerja aja sekarang dirumahkan. Nah, untuk itu apa langkahnya? Ya kita menyiapkan anak-anak supaya lulus nanti bisa bekerja sendiri atau berwirausaha, tidak mengandalkan harus kerja di pabrik atau di perusahaan. Maka ini yang menjadi alasan kita membentuk kelas kewirausahaan, ingin membentuk anak-anak nanti tamatannya mempunyai jiwa wirausaha yang tangguh, seperti itu. Baik, berarti untuk memasuki kelas industri ini tetap ada seleksi Pak ya? Ya. Sehingga kan beberapa kelas industri ini tempat lokasi magangnya berada di luar kota. Betul. Jadi pertimbangan apa saja yang dibutuhkan untuk magang di luar kota itu Pak? Gini, ada perusahaan yang mempersyaratkan, ya misalkan yang pertama itu harus persetujuan orang tua. Yang dari sekolah misalkan dipenuhi semua persyaratan, belum tentu juga bisa diterima di tempat yang ini yang dituju. Nah, misalkan anak-anak harus ini tes kesehatan ya. Jadi ada surat keterangan sehat dari dokter, tidak mempunyai penyakit ini yang tidak mengganggu pelaksanaan PKL-nya nanti. Terus tidak ini ada mengisi surat pernyataan tidak mematuhi ya. Jadi harus mematuhi tata tertib, tidak melanggar ini dan sebagainya. Jadi intinya harus memenuhi persyaratan yang secara umum dari sekolah dan di perusahaan itu juga. Jadi perusahaan juga mempersyaratkan juga, dan anak-anak harus mengisi. Kalau di perusahaan itu harus ini surat pernyataan dan harus konsisten dengan pilihannya itu. Ya, gitu. Berarti selama 6 bulan ini kita benar-benar seperti milik perusahaan gitu Pak ya? Betul, begini. Jadi sebenarnya SMK 2, SMK yang secara umum itu masuk sampai keluar itu namanya PSG, Pendidikan Sistem Ganda. Jadi kegiatan belajar mengajar ada di 2 tempat, di sekolah dan industri. Dan pada saat melaksanakan PKL itu hakikatnya dia melaksanakan KBM, kegiatan belajar mengajar, cuma tempatnya di industri. Jadi tidak ada masalah gitu. Nah, ini dari awal harus ya kita sampaikan ke anak-anak supaya paham bahwa sekolah SMK itu seperti ini. Nah, seperti di SMA pun misalkan ada MPLS, di SMA tidak ada materi tentang ini karena di sana memang tidak ada orientasi lulus kerja itu tidak ada. Kalau SMA, kalau SMK ya ada, makanya kita harus menyampaikan ini. Gitu. Setelah pertimbangan yang dipersiapkan, hal-hal yang diperhatikan bila kita magang di luar kota itu apa Pak? Seperti hal-hal yang harus dihindari, hal-hal yang wajib kita jaga atau amanah atau seperti apa gitu Pak? Ya, jadi begini, nanti anak-anakku MPLS ya, peserta MPLS ini karena jadwalnya masih lama PKL, nanti ada pembekalan khusus untuk program PKL ini. Seperti pembekalan materi gitu Pak? Ya, jadi sebelum berangkat anak-anak itu mendapatkan buku panduan, di situ bisa dibaca. Setelah itu dikumpulkan juga anak-anak untuk mendapatkan pembekalan dari kepala sekolah, bapak kepala sekolah dan juga dari tim humas. Itu pembekalan secara umum atau pembekalan secara teknis. Misalkan yang paling penting anak-anak, karena anak-anak itu berangkat kerja di luar di tempat yang tidak sama dengan di sekolah. Di luar atau di tempat PKL itu ya, di tempat PKL itu ada ini kerja yang berisiko. Makanya anak-anak ditekankan dengan ini K3
kesehatan dan keselamatan kerja atau LH. Seperti yang saya pakai ini kan ada ini simbol ya K3 dan ini simbol LH, jadi K3LH. Anak-anak harus ini paham. Jadi persyaratan-persyaratan untuk magang, untuk PKL itu anak-anak harus sudah siap dari sekarang. Nah, untuk secara teknis nanti ada pembekalan khusus, baik oleh jurusan, dari tim humas maupun dari Bapak Kepala Sekolah nantinya. Baik, mungkin Pak Wahyudi ingin menunjukkan beberapa dokumentasi ke adik kelas, jadi biar adik kelas mengetahui gambarannya seperti apa. Ya, ini MOU SMK 2 Probolinggo dengan Mas Pion IT. Poin-poin kerjasamanya meliputi sinkronisasi kurikulum, magang guru, magang siswa atau PKL, atau nanti sebagai penguji di LSP P3 atau UKK kelas 3. Ini juga MOU dengan Telkom, MOU dengan PT AMI. Nah, PT AMI ini sekarang sedang melaksanakan proyek mengerjakan water fountain dance dan lighting masjid. Nah, sekarang sudah hampir 2 minggu proyek sedang berjalan dan yang mengerjakan anak-anak PKL semuanya. Nah, ini contoh ya yang dihasilkan oleh kerjasama SMK 2 dengan yang lain. Ini gambar anak-anak sedang di briefing oleh Bapak Kepala Sekolah sebelum melaksanakan PKL di PT Mas Pion IT. Nah, ini ada jurusan, setiap jurusan ada ini gambar-gambar sedang melaksanakan PKL, anak-anak sedang scan tool mesin ya itu ya, karena sekarang kan serba modern. Nah, itu ada anak-anak cewek lagi ya sedang memanjat memperbaiki jaringan. Dan ini ada jurusan DPIB atau jurusan gambar bangunan sedang melakukan pemetaan PKL-nya di PT Waskita Karya. Nah, itu ada kelas industri PJB, unit PJB di PLTU Indramayu. Dan ini juga dengan Telkom, ada Petrokimia Gresik juga. Jadi anak-anak harapannya sekolah, anak-anak itu memilih tempat PKL di perusahaan yang bonafit. Karena apa? Nah, mendapatkan pengalaman kerja yang standar menurut perusahaan yang besar, dan nanti di akhir mendapatkan sertifikat, dan sertifikat itu bentuk pengakuan. Anak-anak bisa sertifikat itu bisa dipakai untuk mungkin melamar pekerjaan, karena perusahaan besar yang memberikan sertifikat mungkin itu nilainya lebih untuk istilahnya dibandingkan dengan kecil-kecil ya, tempat-tempat PKL yang kecil. Itu saya kira itu yang ya mungkin menjadi stimulus ke anak-anak peserta MPLS supaya nanti lebih bersemangat untuk belajar di SMK 2. Ya, harapannya dengan kegiatan MPLS anak-anak sudah semakin mengenal SMKN 2 Kota Probolinggo, tidak hanya bentuk fisiknya tetapi juga dalamnya, prosesnya sampai diantar nanti menuju sukses meraih cita-citanya. Begitu.